Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Rofi. Kita akan belajar matematika materi operasi hitung bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada materi hari ini, kompetensi dasarnya yaitu KD 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Anak-anak, minggu lalu Ibu Guru telah menjelaskan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Sekarang coba perhatikan garis bilangan yang ada di samping ini. Garis bilangan ini menunjukkan adanya bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Kita perhatikan bersama-sama ya. Di sebelah kanan kalian merupakan bilangan bulat positif. Di sebelah kiri bilangan cacah 0 merupakan bilangan bulat negatif. Sebelah kanan angka 0 ada bilangan bulat positif yaitu 1. Lawan dari bilangan bulat positif 1, lawannya yaitu bilangan bulat negatif 1. Setelah kalian mengenal bilangan bulat positif dan negatif, yang perlu kalian perhatikan yaitu semakin bilangan itu semakin ke kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil besarnya. Semakin ke kanan, bilangan tersebut semakin besar. Misalnya, bilangan 1 positif 1 dibandingkan dengan bilangan negatif 2, maka bilangan 1 itu lebih besar daripada bilangan negatif 2. Karena apa? Nah, kita perhatikan. Negatif 2 ada di sebelah kiri 2 langkah dari bilangan 0. Bilangan positif 1 berada 1 langkah ke kanan dari bilangan cacah 0. Yang perlu diingat tadi kata Bu Guru, semakin ke kiri bilangan tersebut semakin kecil. Semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Sehingga bilangan 1 lebih besar dibandingkan bilangan negatif 2. Selanjutnya, coba perhatikan contoh yang ada di depan. Ada contoh soal penjumlahan dari bilangan bulat yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif. Kita perhatikan bersama-sama dulu ya. Contoh yang pertama, penjumlahan dari bilangan bulat positif, yaitu 7 ditambah 5. Kita membuat bantuan 7 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. 7 ditambah 5, keduanya adalah bilangan bulat positif. Berarti kalau bilangan bulat positif, arahnya yaitu melangkah ke kanan. Nah, 7 terlebih dahulu diawali atau berdiri di angka 0, lalu ke kanan 7 langkah. Nah, ke kanan 7 langkah, lalu ditambahkan 5. 5 juga bilangan positif, juga ke kanan lagi 5. Ujung panah terakhir menunjukkan angka 12. Jadi 7 ditambah 5 hasilnya yaitu 12. Bisa kita tarik kesimpulan, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan positif juga
maka hasilnya juga akan menunjukkan bilangan positif. Kita lihat contoh yang kedua, masih sama, yaitu soalnya menunjukkan penjumlahan yang sama-sama bilangan bulat positif, yaitu 32 ditambah 148. Bila contoh yang pertama tadi kita dapat menggunakan garis bilangan, bantuan garis bilangan, karena apa? Angkanya itu angka yang kecil. Bila kita membuat garis bilangan tidak memerlukan garis bilangan yang terlalu besar. Sedangkan 32 ditambah 148 angkanya terlalu banyak. Jadi kita kalau menggunakan garis bilangan akan terlalu panjang. Cara untuk mengatasinya bagaimana? Nah, kita dapat menggunakan cara penjumlahan bersusun. Kita jumlahkan langsung saja 32 ditambah 142. Kita perhatikan ya bagaimana cara menjumlahkan bersusunnya. 32 ditambah 148. Hasil dari penjumlahan bersusun 32 ditambah 148 adalah 180. Sama seperti soal nomor 1. Penjumlahan bila bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif juga, maka hasilnya akan bilangan positif juga. Contoh soal yang ketiga, kita perhatikan ya, yaitu 10 ditambah 5. Nah, kali ini penjumlahannya melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ya. 10 adalah bilangan bulat positif dan negatif 5 merupakan bilangan bulat negatif. Berapa 10 ditambah dengan negatif 5? Bagaimana penyelesaiannya? Karena kedua angka ini bisa kita menggunakan bantuan garis bilangan karena keduanya angkanya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar ya. 10 ditambah negatif 5. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Dari titik 0 kita ke kanan 10 langkah. Ke kanan 10 langkah karena 10 merupakan bilangan bulat positif. Dari titik 0 10 langkah ke kanan. Maka sampai di titik 10 ditambah negatif 5. Negatif 5 merupakan bilangan bulat negatif. Kalau negatif kita melangkahnya ke kiri. Yang perlu diingat, kalau positif melangkahnya ke kanan, kalau bilangan bulat negatif melangkah ke kiri. Jadi dari titik 10 kita ke kiri 5 langkah. Ke kiri 5 langkah. Hasilnya berapa? Setelah ke kanan 10 langkah, lalu ke kiri 5 langkah, maka berakhir di titik 5. Jadi 10 ditambah negatif 5 sama dengan 5. Beralih ke soal yang keempat, yaitu negatif 168 ditambah 36. 168 merupakan bilangan bulat negatif dan 36 merupakan bilangan bulat positif. Kedua bilangan tersebut, jika kita menggunakan garis bilangan, tidak memungkinkan untuk menuliskan bilangan-bilangan tersebut karena terlalu besar. Sehingga bagaimana cara penyelesaiannya? Kita dapat menggunakan cara bersusun. Berbeda dengan cara bersusun pada soal nomor 2 tadi. Pada soal nomor 2 tadi merupakan sama-sama bilangan bulat positif. Pada soal kali ini, kedua bilangan ini ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Langkah yang pertama, kita abaikan terlebih dahulu negatifnya. Bilangan yang terbesar kita kurangkan dengan bilangan yang lebih kecil. 168 lebih besar daripada 36. Maka 168 kita kurangi 36. Berapa hasilnya? Iya, betul, 132 hasilnya. Setelah kita ketemu hasilnya atau kita mengetahui hasilnya, langkah selanjutnya kita memberi tanda
pada hasil yang kita kurangkan tadi sesuai dengan tanda pada bilangan yang terbesar. Bilangan yang terbesar tadi bilangan berapa? Ya, betul, 168. Bilangan 168 pada soal tadi ada negatifnya. Berarti hasilnya 132 tadi. Di depannya kita tambahi tanda negatif. Seperti itu ya. Sehingga dapat kita simpulkan negatif 168 ditambah 36 sama dengan negatif 132. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Jika kita tadi sudah belajar penjumlahan bilangan positif dengan positif, penjumlahan dengan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, kali ini kita belajar penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif, yaitu negatif 8 ditambah negatif 4. Berapa ya hasilnya? Kita lihat cara penyelesaian berikut ini. Karena bilangan-bilangan ini memungkinkan untuk ditulis pada garis bilangan, maka kita dapat menggunakan bantuan dari garis bilangan. Perhatikan garis bilangan ini. Negatif 8 ditambah negatif 4. Masih ingat? Untuk langkah yang pertama tadi, jika bilangan negatif, maka kita melangkah ke kiri. Karena negatif 8, maka dari titik 0 kita melangkah ke kiri 8 langkah. Dari titik 0 melangkah ke kiri 8 langkah sampai pada titik negatif 8. Yang kedua ada dijumlahkan dengan negatif 4. Dari titik negatif 8 kita melangkah ke kiri lagi 4 langkah sampai pada titik negatif 12. Sehingga negatif 8 ditambah negatif 4 hasilnya yaitu negatif 12. Selanjutnya ada soal yang ke-6, yaitu negatif 112 ditambah negatif 231. Berapa hasilnya? Kita menggunakan cara bersusun. Karena keduanya merupakan bilangan negatif, kita jumlahkan bilangan tersebut tanpa menggunakan tanda negatif, yaitu 112 ditambah 231. Maka akan diketahui hasilnya yaitu 343. Karena penjumlahan negatif dengan negatif, maka hasilnya di depan hasil 343 kita beri tanda negatif. Jadi negatif 112 ditambah negatif 231 hasilnya yaitu negatif 343. Dapat kita simpulkan penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan bilangan negatif. Tadi anak-anak telah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru dan contoh penyelesaian dari 6 soal yang Bu Guru ajarkan. Cukup dari Bu Guru, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.